Sebelum menyaksikan video ini, alangkah baiknya tekan tombol like, comment, and subscribe, dan saksikan videonya. Mari kita saksikan videonya. Go! Assalamualaikum warahmatullahi. Bersama ini abang mencoba menyampaikan beberapa amanat almarhum Aki Samsu. Ada pertanyaan dari Pak Selamat ini tentang ruh itu adalah urusan Allah dan Allah hanya berikan pengetahuan sedikit tentang ruh itu. Tadi pertanyaan Selamat apa, Selamat? Arti dari kata sedikit itu, Bang, yang dimaksud sedikit itu apakah Allah memberikan hanya sedikit pengetahuan tentang roh atau hanya sedikit hamba yang akan diberikan hanya orang-orang tertentu, barangkali begitu sih. Dua-duanya benar, Pak. Dua-duanya benar, sedikit untuk diberikan kepada orang-orang yang akan diberikan pengetahuan itu, sedikit. Ya kan? Dan sedikitnya juga menurut sedikitnya Allah. Kalau sedikitnya Allah itu sebanyak-banyaknya makhluk, tapi memang akan sedikit manusia yang terpilih yang bisa merasakan, mungkin seperti kita. Kalau kita mungkin kegeeran, nanti kita dianggap sombong. Kita ini kalau boleh abang bicara jujur, kita ini orang-orang yang sangat beruntung, kita ini orang-orang yang sangat terpilih. Nggak semua orang bisa merasakan seperti kita. Hanya persoalannya kenapa Allah nih milihnya orang-orang kayak kita begini nih, kayak abang begini, nggak ada potongan, kiai gadungan, ya nggak, mantan penjahat. Tapi kenapa Allah milih yang begini? Coba dipilih yang orang hebat, yang punya agama hebat, ya kan? Pengetahuan agamanya juga sempit, kelakuannya nol juga, sama kayak abang, ya kan? Kenapa Aki pilih Allah pilih hal-hal seperti itu? Nah, jadi di alam kita ini, dalam rasi ini, memang ini pilihan. Tidak semua makhluk bisa merasakan ini. Nah, karena kita pengetahuan kita dalam dunia agama rendah, maka kita anggap yang kita rasakan ini biasa-biasa saja. Tapi bagi orang-orang tasawuf, bagi orang-orang tarekat yang sudah menjalani jungkir balik, mencari, kita punya ini belum dapat. Bayangin kita ini yang bedul-bedul begini aja, Pak, dikasih keren, ya. Ya mana yang kita ada potongan orang baik yang bakal kiai, nggak ada potongannya. Tapi coba perilakunya, kejadiannya, kenyataannya beda, ya. Ini salah satu, memang itu pilihan. Nah, pertanyaannya kenapa ya Allah engkau pilih aku? Allah jawab, suka-suka gue, lo mau apa? Ya beruntunglah kita, dan kita wajib syukuri apa yang kita rasakan sekarang ini. Tadi siapa yang bisa membedakan intuisi itu apa? Intuisi ya, bahasa Indonesianya intuisi itu apa? Pak Profesor Umar, intuisi apa intuisi? Suatu kesadaran, Bang, yang meresap ke dalam jiwa, tidak melalui fakultas otak akal pikir, Bang. Kesadaran itu seolah-olah terbangun sendirinya, kemudian jiwa itu mentransfer energi intuisi kepada fakultas materi otak, kepada potensi akal yang diterjemah dalam proses berpikir yang dijawantahkan di dalam melalui 5 panca indera. Proses terjadinya itu adalah bekerjanya otak menggerakkan sel saraf sensorik dan motorik sehingga nanti menjadi suatu aksi yang dilakukan oleh 5 panca indera dari satu kesatuan jasad, Bang. Terima kasih, Bang. Nah, jadi bedanya sama petunjuk apa nih? Kalau petunjuk, Bang, bisa dari tidak dari intuisi, Bang, bisa dari entitas yang lain, Bang. Enggak, kalau petunjuk kan maksudnya tadi Ibu Zubaida ini petunjuk dari Allah ya, Bu ya. Ya.
petunjuk Allah itu mah ya Bu Zubaidah? Iya, iya. Ya, petunjuk Allah itu dengan intuisi bedanya di mana? Iya, Bang. Karena yang bertanggung jawab mengeluarkan kata intuisi ini Pak Umar, tanggung jawab itu jawab, ya. Iya, Pak, bertanggung jawab, Pak. Jadi di mana Pak Umar bedanya petunjuk Allah dengan intuisi? Petunjuk Allah Bang bisa melalui fakultas otak akal pikir, tidak melalui intuisi, bisa juga melalui proses akal. Petunjuk Allah juga Bang bisa juga lewat jiwa, bukan intuisi. Intuisi ini adalah spesifikasi yang diberikan kepada Abang loh. Sehingga saya menemukan metode intuisi dengan jiwa dan intuisi di dalam ruhi Bang. Kalau petunjuk Bang bisa lewat akal langsung Pak, tanpa melalui proses intuisi Bang. Jadi apa dong manfaat ruhi? Itu Bu Zubaidah tanya. Manfaatnya ruhi ya Bang, banyak banget Bang. Nah, yang pendek-pendek aja. Rasa enjoy setiap saat tanpa jedah itu loh Bang. Itu salah satu manfaat yang paling dahsyat Bang. Kalau rasa kesal, Rasa kesal itu bisa didilat dalam hitungan detik oleh ruhi Bang. Kalau Abang Bang. Kalau saya masih 1 jam atau 2 jam itu Bang. jadi Bu Zubaidah kurang jelas nggak Bu kira-kira? Makin bingung, Bang. Makin bingung. Nah sekarang pertanyaannya aja deh, saya balik tanya sama Bu Zubaidah. Mau dapat petunjuk Allah atau mau dirubahkan Allah? Pilih yang mana? Dirubahkan. Nah petunjuk abaikan aja udah, nggak usah. Ya kan? Ya. Amin, Bang. Jadi abang pernah dulu minta petunjuk Allah, nggak punya duit nih. Abang minta, ya Allah mohon petunjuk engkau ya Allah, saya nggak punya uang. Allah katakan dia, kamu jalan lurus ke sana, sebelah kiri ada ATM, itu ada uang. Tapi kartunya nggak punya, ya sama aja bohong ya nggak? Nah jadi kata-kata kalau kita ini kan bahasa umum yang sudah melekat di kepala kita masing-masing. Nah di alam rasi, boya kita lebih cerdas sedikit lah, lebih masuk kepada esensinya. Jangan pernah minta petunjuk sama Allah, jangan. Itu masa lalu. Kalau mimpi, Bang, mimpi Mimpi itu disebut- jangan pernah diingat-ingat. Ya, mimpi itu kan tanda-tanda. Nah kita ini orang yang doyan sama tanda-tanda. Apakah tanda-tanda itu bisa berubah? selama ini kan kita mengatakan kamu nanti setelah zikir kamu dapat petunjuk lewat mimpi. Ya, Biasanya kita begitu. Ya itu kan bahasa zaman dulu, zaman now. Sekarang udah berubah. Ya, kan? Ya abang juga dulu ahli tafsir mimpi. Ya sama, ya abang dulu begitu juga sama. Setelah abang jalani, dikasih petunjuk sama Allah percuma. Karena kita mesti memproses lagi kan. Dan sedangkan petunjuk itu tidak akan merubahkan kejadian. Contoh lah kita ada kedutan lah, ada firasat ini, ada itu, mimpi, ada petunjuk-petunjuk. Pertanyaannya apakah petunjuk itu bisa merubahkan ketentuan dia? Yang ada petunjuk ini nyusahin kita sebelumnya. Ya contoh lah kita tahu nih keluarga kita ada yang mau meninggal, ada firasat, ada petunjuk bakal meninggal nih keluarga kita nih. Belum dia meninggal, seminggu lagi kita bakal meninggal, seminggu kita udah susah. Coba minta diperpanjang nggak bisa, ya dikasih firasat, ya Allah udah deh nggak usah lah, ya kan? Orang yang nggak punya tanda susahnya waktu dia meninggal. Nah kita yang punya tanda seminggu sebelum udah susah. Coba. Nah jadi kalau mimpi itu, nah perempuan ini memang mimpi itu banyak yang nyebelin nanti. Tapi kalau laki-laki memang ada mimpi yang sangat didambakan laki-laki. Bukan. Kalau mimpi kawin lagi nggak enak. Mimpi ketemu bidadari. Ya. Kalau mimpi dapat duit begitu bangun cari-cari duitnya nggak ada. Tapi kalau mimpi bidadari ada bekasnya. Ya, jadi
Kita coba belajar karena abang sudah lalu ini perjalanan. Yang sudahlah itu memang metode kita dulu. Jangan pernah minta petunjuk walaupun dalam mimpi. Ya kan? Yang ada dalam tidur kita, ya Allah bimbing saya, ya Allah pimpin saya, ya Allah tuntun saya, arahkan, robahkan saya ya Allah ke arah yang kau kehendaki. Dan berikan ya Allah saya kemampuan untuk menerima apapun yang kau berikan. Tapi boleh pakai tapi, kalau bisa yang enak-enak ya Allah ya, boleh sah-sah aja itu kan. Terima kasih yang sudah menonton video dari sahabat peduli GMP. Semoga kalian semua sehat walafiat dan murah rezeki. Sukses selalu. Jaskum Indonesia dan Rasi. Mari kita semangat. Dukung ya channel sahabat peduli GMP terus. Jangan lupa yang belum subscribe, oke? Ditunggu. Terima kasih.